Halo semua, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan Construction of Accounting Theory yang beranggotakan saya sendiri Salsabila Putri Nita, Anissa Ramadhani, Atsila Salsabila, Stefani Renata Maharani, dan Raniah Ataya Tarifah. Yang pertama yaitu arti penting teori akuntansi. Teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi yang secara beralasan atau bernalar, yang secara etis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Dengan teori, seorang dapat melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas dan bebas. Praktik akuntansi yang baik dan maju tidak akan dapat dicapai tanpa suatu teori yang baik yang melandasinya. Praktik dan profesi harus dikembangkan atas dasar penalaran. Teori merupakan unsur yang penting dalam mengembangkan dan memajukan praktik akuntansi. Selanjutnya itu pengembangan akuntansi. Pengembangan akuntansi sendiri dapat dilihat dari dua sisi pengertian. Yang pertama yaitu sebagai pengetahuan profesi yang dipraktikkan di dunia nyata. Yang kedua sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Peran riset akuntansi. Peran akuntansi sebagai sains membawa konsekuensi bahwa teori akuntansi harus bebas dari pertimbangan nilai dan bersifat deskriptif. Dari gambar di bawah menggambarkan tiga aspek penting yang saling berkaitan yang melandasi pengembangan akuntansi, yaitu riset, pengajaran atau pendidikan, dan praktik, yang dimana tiga ini saling berkaitan. Topik selanjutnya itu pengertian akuntansi. Pengertian teori akuntansi bergantung pada pendefinisian akuntansi sebagai suatu bidang pengetahuan. Artinya, kedudukan akuntansi dalam taksonomi pengetahuan juga akan menentukan pengertian dan lingkup teori akuntansi. Dari ini beberapa pengertiannya. Dalam segi pengetahuan, akuntansi didefinisikan sebagai pengetahuan yang mempelajari perkayasa penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif. Sedangkan dalam segi proses, fungsi atau praktik, akuntansi itu sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dari kejadian yang kemudian menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, taksonomi bidang akuntansi. Akuntansi sebagai seni menunjukkan bahwa dalam praktiknya akuntansi melibatkan value judgment yang menuntut keahlian. Jadi akuntansi dikatakan sebagai seni karena cara menerapkannya, bukan sifatnya sebagai pengetahuan. Kedua, akuntansi sebagai ilmu sains. Akuntansi didefinisikan sebagai bidang pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya dan bebas nilai. Serta ada kriteria lain untuk menguji validitas pernyataan agar bisa disebut sebagai sains, yaitu koherensi, korespondensi, keterujuan, dan keuniversalan. Tiga, yaitu akuntansi sebagai teknologi. Dipandang sebagai alat institusi sosial untuk menyediakan pedoman pengukuran dan metode untuk mengendalikan kegiatan dan perilaku pengambilan keputusan ekonomi. Dalam perekasan pelaporan keuangan, akuntansi memanfaatkan pengetahuan dari sains dan berbagai disiplin ilmu. Tujuan akuntansi akan menjadi kekuatan pengarah dalam merekayasa akuntansi karena tujuan tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi keefektifan produk yang dihasilkan. Teori akuntansi sebagai sains menjelaskan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi. Oleh karena itu harus memenuhi kriteria sains, yaitu bebas nilai, koheren, universal, dan dapat diuji. Teori akuntansi sebagai penalaran logis membahas mengenai proses pemikiran atau penalaran untuk menjelaskan kelayakan prinsip atau praktik akuntansi yang sudah berjalan atau memberikan landasan konseptual dalam penentuan standar atau praktik yang baru. Tujuan teori ini untuk menyediakan gagasan mendasar yang menjadi basis atau fondasi dalam proses perekasan pelaporan keuangan. Berikut adalah gambar dari hubungan penalaran logis dan praktik akuntansi. Berikut beberapa manfaat dari penalaran logis. Nah, untuk perspektif orientasi teori akuntansi, ada tiga: sasaran, tataran semiotika dalam teori komunikasi, dan pendekatan penalaran. Sasaran teori akuntansi, untuk positif, itu fakta sebagai sasaran, untuk normatif, itu nilai sebagai sasaran. Dapat dilihat pada tabel, teori normatif itu apa yang seharusnya dilakukan, dan teori positif itu apa yang dilakukan. Nah, untuk bidang masalah, untuk positif perlu penjelasan dan bukti empiris, normatif itu perlu penalaran logis. Tataran semiotika dalam komunikasi sebagai berikut. Berikut perbedaan teori sintaktik, semantik, dan juga pragmatik, serta beberapa kebermanfaatan informasi akuntansi dalam teori pragmatik. Aspek pendekatan penalaran. Penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis. Ada dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Selanjutnya yaitu verifikasi teori akuntansi. Ada 5, yaitu normatif, positif, sintaktik, sematik, dan pragmatik. Sebagai contoh, pendekatan pengujiannya yaitu untuk sintaktik penalaran logis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, akuntansi lebih dari sekadar seni, karena pada dasarnya pengertian seni lebih relevan pada kemampuan manusia dalam membuat sesuatu yang unik.